Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan Dharma Wacana yang akan disampaikan oleh Bapak Ida Bagus Made Jayamarta. Untuk itu kami silakan. Ratu Sulinggi Pandite Sanewang yang titiang, para pengurus Suke Duke Hindu Dharma Jakarta Raya dan wilayah kota yang lain, juga PHDI, juga dari Guru Wisesa, Bapak Dirjen Bimas Hindu beserta jajarannya. Om Swastiastu. Pertama-tama yang mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk melaksanakan Sudharma saya sebagai penyuluh agama Hindu yang selama mulai dari ide sampai dengan terjadinya Pura Segara, saya ikut bukan sebagai pelaku tapi sebagai pengamat. Saya dilibatkan di awal ketika ide-ide tentang pembangunan Pura Segara ini dilaksanakan. Jadi saya ingat sekali pada saat itu tercetusnya secara resmi pada saat kita melaksanakan kegiatan Nangluk Merane. Ya. Di sana ada diskusi, saya kira memang untuk bagaimana memudahkan umat yang akan melaksanakan kegiatan Nyegara Gunung yang kalau misalkan dilaksanakan ke Gunung Salak itu memerlukan waktu yang cukup lama. Ketika prosesi Nyegara Gunung itu dilaksanakan, itu bisa sampai jam 3 malam baru selesai dan sebagainya. Nah, karena itu permasalahannya didiskusikan, dicarikan solusi, akhirnya diputuskan untuk membuat Meru di Pura Segara ini. Awalnya seperti itu. Dari pengamatan saya, disinilah implementasi Trihita Karana. Hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lain, dan hubungan manusia dengan alam sekitar, sehingga menghasilkan produk Pura Segara yang indah seperti sekarang ini. Saya kira ini adalah implementasi yang luar biasa daripada Trihita Karana itu sendiri. Dari prosesnya ada tahapannya. Saya lihat tahapannya ada persiapan, ya, persiapan yang sangat intens, kemudian ada proses perencanaan, lalu pelaksanaan, monitoringnya sangat bagus, kemudian terakhir itu adalah saat ini kita dalam proses tahapan penyelesaian, sehingga nanti ada proses karya agung, kemudian diakhiri dengan ngelemekin. Ini sangat sesuai dengan, mungkin saya berikan sedikit syair gending ya. Gending ya. Ini sangat sesuai dengan tahapan yang sudah dilakukan dengan baik. Gendingnya ini tembangnya tembang gambuh ya. Bunyinya seperti ini, mungkin nanti kita lihat, saya akan terjemahkan per kata.
Ruktini ngangkang ngukut, ngiket ngruket triloke kakukut. Jagat agung ginulung lan jagat alit, den kendel kumandel kulup, meringki laping alam kono. Jadi meringki laping alam kono itu artinya gemerlap masa depan yang ingin kita cita-citakan. Ya. Jadi warga Jakarta Raya mencita-citakan Pura Segara yang sesuai dengan fungsinya, ditambah fungsinya menjadi sarana untuk nyegara gunung yang cocok, yang sudah dicita-citakan sejak lama. Mering kilaping alam kono. Lalu apa yang harus dipersiapkan? Kalau punya cita-cita saja tapi tidak ada ini, maka di syair itu dikatakan rukti nih. Rukti itu artinya perencanaan. Selalu harus ada perencanaan yang bagus. Ngangkah, kalau di bahasa Jawa kunonya itu artinya kita harus tahu apa yang kita mau. Apa sih yang mau kita kerjakan? Jadi memang prosesnya itu sangat dinamis. Tadinya hanya nambah Meru, tapi akhirnya ngangkat daripada lantainya ini karena kita sering banjir, kemudian menambah daripada eksterior dan lain-lain. Ini benar-benar didefinisikan apa yang kita inginkan. Ngangkah artinya ku tahu yang ku mau. Ya, artinya di sini ada arsitektur yang merancang daripada bangunan ini. Tanpa adanya detail engineering design yang bagus, ini nggak mungkin terlaksana dengan sempurna. Itu namanya ngangkah. Ruktini ngangkah ngukut. Setelah kita tahu apa yang kita mau, maka berikutnya adalah ngukut. Ngukut itu artinya merangkai-rangkai. Oke, kalau begitu ya Padmusana siapa yang tanggung ini? Kemudian Meru siapa yang nyumbang? Ya, Candi Bentar siapa yang nyumbang? Nah, ini ngukut, memungut-mungut atau merangkai-rangkai sumber daya. Ngukut. Ruktini ngangkang ngukut, ngikat. Ngikat itu artinya mensosialisasi kepada semua orang sehingga semua orang mau bekerja keras. Ngikat, ngeruket artinya bekerja keras bersama-sama melaksanakan daripada cita-cita yang diinginkan berbentuk proposal itu. Ngikat, ngeruket, triloke kakukut, ada 3 hal dalam proyek itu biar sukses. Jenane, wirya, dan arte. Jenane itu artinya know-how. Punya nggak kemampuan teknik sipil ini untuk ngangkat, ya pelinggih-pelinggih ini diangkat berapa meter menggunakan teknologi. Itu ada jenanenya di sana. Jenane, wirya itu artinya kekuasaan. Ada nggak orang yang berkuasa tanda kutip yang akan menggerakkan proyek ini sehingga berhasil. Arte, ada nggak sumber daya, resources yang dibutuhkan untuk melaksanakan agar proyek ini sukses. Jenane, wirya, dan arte. Kemudian berikutnya adalah jagat agung ginulung lan jagat alit. Kalau kita bikin gedung dan sebagainya pasti bikin gambar, dibikinlah gambar ini. Oh, gambarnya seperti ini. Kemudian den kendel kumandel kulup. Kendel kumandel itu artinya keberanian untuk melaksanakan. Ya, rencana 3 rencana, kalau nggak berani melaksanakan sulit. Nah, artinya itulah Pak Juni waktu itu bisa nggak ya melaksanakan, tapi dengan kebersamaan dan tekad, dengan keyakinan. Jadi ada namanya physical creation, artinya dirancang secara fisik, kemudian dirancang, dilaksanakan dirancang secara mental, kemudian dilaksanakan secara fisik sehingga menghasilkan seperti ini. Dan kendel kumandel kulup itu perlu keberanian. Tapi kalau nggak berani sebagai pemimpin untuk melaksanakan hal seperti ini, pasti meringki laping alam kono, gemerlap alam masa datang yang kita citakan tidak akan tercapai. Jadi untuk mempersingkat waktu, kira-kira itulah tembang Gambuh yang mungkin menjadi satu resume terhadap perjalanan pembangunan dari Pura Segara ini. Saya ulang lagi.
Ruktini ngangkah ngukut, ngiket ngeruket, rilo kekakukut, jagat agung ginulung lan jagat alit, den kendal kumandel kulup, meringki laping alam kono. Demikian, mudah-mudahan resume dari langkah-langkahnya ini bisa kita ingat-ingat ke depan untuk generasi muda kita. Saya akhiri dengan para musanti, Om Santi 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 Om. Matur suwun. Nggih, matur suksema Bapak Ida Bagus Made Jayamarta.